Bab 151. Gagal merekam. Kenapa enggak bisa? Suni mengerutkan kening. Kejia tersenyum. Pertama-tama, Nona Okano bilang kalau kami memukulimu, tapi apakah kamu melihatnya sendiri? Suni tertegun sejenak, lalu menggigit bibirnya dan menjawab, enggak. Hanya ada 7 orang yang berada di villa mereka. Jadi ketika mereka berlima memukuli Suni, tentu saja tidak ada yang tahu. Alex sedang tidur di kamar pada saat itu. Koki dan staf pacuan kuda juga tidak tinggal di villa. Kejia adalah salah satu dari 5 orang itu, jadi tentu saja tidak ada orang lain yang melihatnya. Kedua, dengan apa dan di mana kami memukulmu? Kejia bertanya lagi. Suni meremas telapak tangannya, kalian bius aku dan bawa aku ke pacuan kuda dengan karung, lalu memukul dan menendangku. Oh, terus di mana obat bius dan karungnya? Kejia tersenyum padanya. Suni menggertakkan giginya, itu pasti ada di kamarmu, kalau enggak pasti kamu udah membuangnya. Jadi pada akhirnya, Nona Okano enggak yakin apakah kami memiliki obat dan karung itu, kan? Mata Kejia berputar, karena Nona Okano enggak yakin dan enggak ada yang melihat kami memukulimu, itu berarti kamu memfitnah kami, Nona Okano menjebak kami. Kapan aku menjebak kalian semua? Kalian yang melukaiku. Suni menunjuk memar di wajahnya. Kejia merentangkan tangannya, apakah ada sidik jari kami di lukamu? Bagaimana kamu bisa membuktikan jika kami yang melakukannya? Benar. Hito setuju. Sam dan ketiganya secara alami mengangguk. Tubuh Suni gemetar karena marah. Bagaimana sidik jari bisa menempel di kulit? Jadi intinya kamu enggak bisa membuktikan kalau kami memukulimu. Jika kamu terus memfitnah kami seperti ini, kami bisa menuntutmu karena pencemaran nama baik loh. Kejia menatapnya sambil tersenyum. Kamu. Suni masih ingin mengatakan sesuatu tapi dihentikan oleh Alex. Suni, ayo kembali. Mata Suni melebar tidak percaya, kembali. Alex, aku diganggu oleh mereka, terus kembali gitu aja. Apa yang bisa kamu lakukan jika enggak kembali? Kamu juga enggak bisa menunjukkan bukti apapun, kan? Alex memandangnya. Sebenarnya Alex juga percaya jika Suni memang dipukuli oleh Kejia dan yang lainnya. Tapi mereka melakukannya dengan sempurna. Suni tidak bisa memberikan bukti. Jadi bahkan jika mereka tahu siapa pelakunya, mereka tidak bisa mendapatkan keadilan untuk diri mereka sendiri. Suni terdiam dan mengikuti Alex dengan patuh. Sebelum pergi Alex menoleh dan menatap Kejia dalam-dalam. Kejia menyipitkan matanya dan menatapnya tanpa ekspresi. Hito datang ke sisinya, "Baby, menurutmu apa maksud tatapannya?" Kejia menggelengkan kepalanya, aku juga enggak tahu. Masuk akal jika Alex menatap Kejia dengan jijik atau marah setelah Suni dipukuli. Tapi tidak, Alex tidak pernah menatap Kejia dengan seperti itu dari awal sampai akhir, namun tidak ada yang tahu arti tatapan matanya barusan. Dia gila, gumam Hito. Kejia menutupi bibirnya dan menguap, oke, ini masih sangat pagi, ayo kembali tidur. Oke. Sam mengangguk dan kembali ke kamar mereka. Di lantai 2, di luar kamar Suni, Suni menepis tangan Alex. Alex, aku benar-benar enggak terima. Aku tahu, tapi enggak ada jalan keluar. Kejia dan yang lainnya jelas sudah merencanakannya sejak lama, jadi mereka enggak meninggalkan bukti, kata Alex lembut dengan bibir tipis. Mata Suni memerah. Haruskah kita melepaskan mereka gitu aja? Bukan begitu, ketika kamu menggunakan ular untuk menggigit Kejia di siang hari, juga enggak meninggalkan bukti apapun. Kejia dan yang lainnya memukulimu di malam hari untuk membalas dendam siang itu, jadi lupakan aja dan anggap aja ini impas. Alex menggosok pelipisnya dan berkata dengan elah. Suni menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Lepaskan. Bagaimana bisa? Dia selalu menjadi satu-satunya yang bisa membuat orang lain merasa buruk. Tidak ada yang bisa membuatnya merasa buruk. Bahkan jika dia tahu bahwa Kejia membalas dendam, dia tidak akan melupakannya, tunggu saja. Suni berpikir begitu di dalam hatinya. Tapi di depan Alex, dia setuju dengan patuh, aku tahu. Melihat Suni mendengarkan, Alex membelai rambutnya. Oke,
Ayo kembali ke kamarmu dulu. Besok aku akan membawamu ke rumah sakit. Ya, Suni mengangguk sambil tersenyum. Alex menarik tangannya kembali dan berjalan menuju pintu sebelah. Saat sosoknya menghilang di balik pintu, senyum di wajah Suni perlahan menghilang dan sebaliknya itu dipenuhi dengan seringai. Keesokan harinya, setelah sarapan, semua orang berkemas dan bersiap untuk pergi. Akhir pekan ini, meskipun ada beberapa hal yang tidak menyenangkan, namun masih memiliki waktu yang relatif baik. Hito membawa koper Kejia ke dalam mobil. Kejia duduk di sofa di ruang tamu, minum jus, sambil menunggu Hito selesai memasukkan barang-barang di dalam mobil. Sam dan yang lainnya masih mengemasi barang-barang mereka di kamar. Nona Wine, pada saat ini, Suni tiba-tiba datang. Kejia mengangkat matanya dan menatapnya dengan ringan. Ada apa, Nona Okano? Suni meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum pada Kejia. Nona Wine seharusnya senang banget kan sekarang? Kejia mengangkat alisnya. Aku enggak tahu apa maksud ucapan Nona Okano. Kenapa senang? Kamu mengalahkanku tadi malam. Aku enggak bisa kasih bukti apapun. Aku hanya bisa menerima kekalahan bodoh ini. Bukankah kamu senang? Suni mencibir. Kejia mengaitkan bibirnya. Maaf Nona Okano. Udah bilang kalau kami enggak memukulimu. Jadi di masa depan, tolong jangan bilang gitu lagi, atau aku akan marah. Setelah mengatakan itu, Kejia meletakkan jus di tangannya dan bangkit, hendak pergi keluar untuk melihat apa yang dilakukan Hito. Sudah lama sekali, kenapa dia belum selesai? Tepat ketika Kejia baru saja mengambil 2 langkah, Suni melangkah dan menghentikannya. Tunggu, Nona Wine. Apakah ada hal lain? Nona Okano, Kejia menoleh untuk melihat Suni. Suni menyipitkan matanya. Nona Wine, hanya kita berdua di sini. Tidakkah menurutmu kamu munafik jika enggak mengakuinya? Kejia tersenyum. Munafik, ternyata menurut pendapat Nona Okano, jika aku enggak mengakui sesuatu yang belum aku lakukan, itu adalah kemunafikan. Itu jelas perbuatanmu. Suni menaikkan volumenya. Senyum Kejia tidak berubah. Aku udah bilang, kalau kamu mau menuduh kami, mending kamu kasih bukti dulu. Kalau kamu enggak bisa kasih bukti, mending tutup mulutmu dan berhenti berbicara tentang apa yang enggak kami lakukan. Kalau enggak, aku akan benar-benar menuntutmu. Selamat tinggal. Di bawah kemarahan Suni yang ingin memakan orang, Kejia melangkah pergi. Suni membawa tangannya kembali ke depan, memperlihatkan ponsel yang sedang merekam dengan mata suram dan menakutkan. Suni awalnya ingin merekam pengakuan Kejia tentang pemukulannya tadi malam dan mempostingnya di internet, sehingga Kejia diserang oleh netizen lagi. Tapi Suni tidak menduga Kejia begitu licik dan tidak tertipu. Suni, Alex datang dengan sebuah koper. Suni segera mengatur ekspresinya, mematikan ponselnya dan berbalik sambil tersenyum. Alex, apakah kamu udah selesai berkemas? Ya, ayo pergi. Alex mengangguk. Suni meraih lengan Alex dan keluar dari villa bersamanya. Tepat setelah mereka meninggalkan villa, mereka berdua mendengar tawa renyah Kejia. Alex menoleh dan melihat Kejia yang sedang menatap Hito dengan wajah muram tidak jauh dari mobilnya. Hito menyeka noda di wajahnya dan berkata dengan tidak berdaya dan penuh kasih sayang, "Sayang, berhentilah tertawa." Maaf, aku enggak ketawa lagi. Kejia mengangguk lagi dan lagi, menunjukkan bahwa dia tidak akan tertawa lagi. Namun, di detik berikutnya, setelah melihat wajah Hito semakin muram semakin dia mengusap wajahnya, Kejia tidak bisa menahan tawanya lagi. Mulut Hito berkedut, baby. Hahaha. Kejia memegangi perutnya, dia tidak bisa berhenti tertawa. Hito menghela nafas, lupakan saja, tertawalah. Bab 152. Menghasut. Apalagi yang bisa Hito lakukan selain membuat orang yang dia suka bahagia. Setelah tertawa sebentar, Kejia menarik napas panjang dan perlahan menghentikan tawanya. Kemudian Kejia mengeluarkan sapu tangan dari sakunya. Ini, bersihkan. Tanganku baru saja memperbaiki ban itu terlalu kotor. Kamu tolong bersihkan untukku, baby, kata Hito dengan mata penuh harapan.
Kejia memutar matanya ke arahnya, tetapi masih mengangkat tangannya untuk menyeka wajahnya. Hito memejamkan mata dan menikmatinya. Kamu baik banget, baby. Ayo. Kejia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis melihat penampilannya Alex yang tidak jauh dari mereka melihat pemandangan ini, tinju di kedua sisi tangannya mengepal, ekspresinya bahkan lebih suram. Suni merasakan penampilannya yang aneh, matanya berbinar penuh dengan kecemburuan dan kebencian. Alex, hubungan antara Nona Winnie dan Tuan Caesar benar-benar baik, kata Suni sambil tersenyum. Alex menarik kembali pandangannya, menurunkan kelopak matanya, menutupi rasa dingin di matanya, kemudian berkata dengan lembut, ayo pergi. Takut jika dia tidak segera pergi, dia benar-benar tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju dan menarik Hito pergi. Meskipun Alex tidak tahu mengapa dia berpikir seperti itu. Suni mengangguk, oke, sekelompok 7 orang dibagi menjadi 3 mobil dan meninggalkan tempat itu. Kejia dan Hito tiba di rumah Caesar. Begitu mereka masuk, Nyonya Caesar dengan ramah memegang tangan Kejia. Kejia, gimana kabarmu selama 2 hari ini? Sangat senang. Kejia mengambil buah yang diserahkan oleh Nyonya Caesar dan menjawab sambil tersenyum. Nyonya Caesar juga tersenyum. Bagus kalau kamu senang. Apakah ada sesuatu istimewa yang terjadi? Sesuatu yang istimewa? Kejia berkedip curiga. Apa maksud Bibi? Senyum Nyonya Caesar berangsur-angsur menegang. Misalnya, kamu jatuh ke dalam lubang atau terkunci di dalam ruangan. Hal-hal semacam itu. Terus Hito bantu kamu? Enggak, Kejia menggelengkan kepalanya. Kenapa Bibi berpikir jika kita akan menghadapi hal seperti itu? Mata Nyonya Caesar berkilat malu-malu. Dia melambaikan tangannya dan tertawa. Aku cuman menebak secara acak. 2 hari yang lalu, aku menonton TV dan melihat adegan wanita yang berlibur dan mendapat masalah, lalu diselamatkan oleh pahlawan pria. Sangat mudah untuk menemukan hal seperti itu sebabnya aku bertanya. Kejia tiba-tiba mengangguk, lalu tertawa lagi. Jangan khawatir Bibi, TV adalah TV, kenyataan adalah kenyataan. Bagaimana kenyataan bisa sama dengan yang ada di TV? Ya. Nyonya Caesar meremas sudut mulutnya lalu berdiri, Kejia, kamu duduk dulu, aku akan naik ke atas untuk mengambil sesuatu. Oke. Kejia menjawab. Kemudian Nyonya Caesar berjalan ke atas kamar Hito. Hito baru saja selesai mandi dan keluar dari kamar mandi setelah berganti pakaian. Dia mendapatkan kembali citra tampan dan tampannya. Sebelum dia sempat sombong, dia melihat Nyonya Caesar mendorong pintu masuk. Hito buru-buru meletakkan tangannya untuk berpose dan menatap Nyonya Caesar, Bu, apa yang kamu lakukan di sini? Aku mau tanya, gimana kencanmu dengan Kejia selama 2 hari ini? Nyonya Caesar bertanya. Mata Hito meredup sesaat, lalu dia cemberut, ini sama sekali bukan kencan. 7 orang berkumpul bersama, itu adalah tur kelompok. Bukan kencan. Nyonya Caesar menyipitkan matanya, Tuan Chen punya begitu banyak fasilitas hiburan di arena pacuan kuda, ini adalah tempat yang bagus untuk berkencan, kenapa bukan kencan? Untuk membuat hubunganmu dan Kejia menjadi lebih dekat, aku juga secara khusus memintanya mengaturnya di sana. Siapa yang tahu kalau kamu benar-benar enggak berguna dan merusak segalanya? Mengatur? Bu, apa yang kamu atur? Hito memandang Nyonya Caesar dengan heran. Nyonya Caesar memutar mata ke arahnya dan menjawab, aku meminta orang untuk membuat lubang di lapangan golf, supaya kamu atau Kejia jatuh ke dalam bulang saat bermain golf untuk melakukan kontak intim atau semacamnya, juga menyuruh orang merusak kunci pintu dari kamar tidur utama di lantai 3 supaya kalian terkunci. Bagaimanapun juga paling mudah untuk menghangatkan hubungan jika 2 pasangan ada di dalam satu kamar yang terkunci. Siapa sangka kamu benar-benar. Nyonya Caesar menggigil marah. Enggak satu pun dari kalian yang masuk ke rencanaku, bikin usahaku sia-sia aja. Beberapa garis hitam muncul di sudut dahi Hito, jadi kamu masih melakukan hal-hal ini. Biar hubunganmu dan Kejia jadi lebih dekat, bisakah aku tidak mengkhawatirkannya? Nyonya Caesar menghela nafas dan duduk di samping tempat tidurnya. Hito menggaruk rambutnya.
Kenapa kamu enggak bilang sebelumnya? Kami bahkan enggak bermain golf dan tidur di kamar tidur utama lantai 3. Kami semua tinggal di kamar tamu, jadi tentu aja apa yang kamu atur sia-sia. Mana mungkin aku kasih tahu kamu, emangnya aku enggak kenal kamu? Kalau aku bilang sama kamu, kamu pasti bilang sama Kejia dan membiarkan usahaku sia-sia kan? Nyonya Caesar berkata dengan marah. Hito mengangkat bahu. Nyonya Caesar berdiri. Lupain aja, kayaknya aku emang harus cari kesempatan lain buat bikin hubunganmu dan Kejia semakin dekat. Segera keringkan rambutmu, setelah itu kita makan. Ya, ya. Nyonya Caesar meninggalkan kamar Hito dan turun ke bawah. Setelah makan siang, Kejia kembali ke Repulse Bay. Dia tidak kembali selama 2 hari, jadi apartemennya pasti sudah kotor. Kejia mengikat rambut, memakai celemeknya, membersihkan apartemen sebentar dan pergi ke ruang kerjanya untuk menyempurnakan proposal kerjasama untuk teknologi energi baru, karena itu akan diserahkan besok. Setelah menulis proposal kerjasama itu, dia mengirimkannya ke email beberapa profesor universitas terkenal dan membiarkan mereka membaca dan merevisinya. Mereka semua mengatakan itu bagus, jadi Kejia juga sangat yakin dengan hasilnya setelah mengirimkannya besok. Kejia sangat sibuk sampai malam hari, mengetahui bahwa hari sudah gelap di ruang kerja dan perutnya juga sudah lapar. Udah hampir jam 8, Kejia melirik ponselnya, lalu berbaring dan membuka laci untuk menyimpan proposalnya. Tiba-tiba Kejia melihat kunci di laci. Itu adalah kunci yang diberikan neneknya di rumah sakit terakhir kali. Neneknya mengatakan jika ada hal yang sangat penting di rumah sebelumnya, jadi dia harus dapat menemukannya. Karena itu adalah tentang rahasia besar, sepertinya Kejia harus mencari waktu untuk pergi ke sana. Kejia mengembalikan kuncinya dan berpikir dengan ekspresi yang rumit. Keesokan harinya, Kejia datang ke grup Sky, sekretaris Kang berjalan di belakangnya dan melaporkan, Nona Winnie, dalam kehadiranmu selama 2 hari ini, Presdir Elias telah memenangkan beberapa orang yang awalnya mendukungmu. Mendengar ini, Kejia tidak terkejut. Daniel ingin menendangnya keluar dari manajemen grup Sky, dia ingin menjadi pemegang saham utama yang menganggur, jadi dia tentu saja akan memanfaatkan ketidakhadirannya untuk membuat orang-orangnya berpaling. Jika Daniel tidak melakukan ini, Kejia malah akan merasa aneh. Beberapa orang emang enggak punya pendirian, ada baiknya untuk menang atas masa lalu, supaya enggak dikhianati pada saat kritis di masa depan. Tetapi karena mereka telah bergabung dengan Daniel, aku enggak akan membiarkan mereka terus menikmatinya manfaat yang aku kasih buat mereka sebelumnya. Kejia tersenyum sinis, kemudian berkata dengan dingin, pergi dan cari kesalahan untuk orang-orang itu, tendang mereka dari posisi semula, lalu atur ulang posisi mereka. Tapi apa yang akan terjadi pada Presdir Elias dan yang lainnya? Sekretaris Kang bertanya dengan cemas. Kejia mengaitkan bibirnya, katakan pada Daniel secara langsung, jika dia berani melindungi mereka, aku akan menjual sebagian saham di tanganku dan memberinya saingan lagi, sehingga dia memiliki musuh lain yang akan bersaing dengannya untuk merebut hak manajemennya. Baik, aku akan pergi sekarang, Sekretaris Kang mengangguk penuh semangat. Kejia mendorong pintu kantor dan masuk. Dia mulai berurusan dengan dokumen yang telah menumpuk di mejanya selama 2 hari terakhir. Di tengah-tengah, Sekretaris Kang memberitahu Kejia jika dia ada rapat. Kejia menutup dokumen di depannya, bangkit, meninggalkan kantor dan berjalan menuju ruang rapat. Di luar ruang rapat, Kejia berpapasan dengan Daniel yang sedang berjalan dari sisi lain. Daniel berkata dengan wajah jelek, aku enggak ngangka kalau keponakanku punya keberanian seperti itu. Agar aku enggak mengambil tindakan, dia bahkan mau menjual saham. Daniel awalnya berpikir jika dia telah berbalik melawan Kejia dan beberapa orang. Ketika Kejia kembali, tidak ada yang bisa dia lakukan selain marah. Bahkan jika Kejia ingin memecat para eksekutif tingkat tinggi itu, dia hanya bisa menunjuk mereka jika dia mengambil inisiatif untuk melindungi mereka.
Tanpa diduga, dia tidak melakukan apa yang dia pikirkan sama sekali dan malah menggunakan metode sulit ini untuk menghentikannya mengambil tindakan. Dia benar-benar harus menyerah untuk memiliki satu musuh lagi, mengawasi beberapa orang itu dengan susah payah. Benar-benar membuatnya kesal. Bab 153, mengantarkan dokumen perencanaan. Makasih, Presdir Elias, atas pujianmu. Kamu punya jabatan tinggi, jadi gimana bisa kau nggak punya keberanian buat mengatur begitu orang di bawahku? Bukan begitu, Presdir Elias? Kejia berkata dengan sopan sambil tersenyum. Wajah Daniel berubah muram tetapi dia tidak bisa menyangkalnya. Jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, apa yang kamu katakan benar. Karena Presdir Elias juga berpikir begitu, maka sepertinya langkah yang aku ambil untuk memecat bajingan itu benar. Lagi pula, orang-orang seperti itu tinggal di grup Sky, mereka bisa mengandalkan orang lain hari ini, namun mereka dapat berbalik dan mengkhianati grup Sky di lain hari, jadi lebih baik menendang mereka lebih awal. Benarkan, kata Kejia sambil tersenyum. Daniel meremas sudut mulutnya, dia sangat marah hingga ingin membunuh orang, tapi dia masih memuji, ya keponakan melakukan pekerjaan dengan baik. Bagus sekali. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk membuat orang-orang itu bergabung dengannya dan sekarang mereka semua ditendang oleh Kejia. Benar-benar membuat uang yang dia keluarkan sia-sia, Daniel sangat marah. Makasih Presdir Elias atas ketegasanmu, kalau gitu aku masuk dulu. Kejia mengangguk seolah dia tidak melihat senyum paksa Daniel dan hendak memasuki ruang rapat. Namun Daniel tiba-tiba menghentikannya. Tunggu sebentar, keponakan Kejia, ada apa lagi, Presdir Elias? Kejia berhenti dan menatapnya. Daniel meluruskan dasinya. Aku dengar hari ini adalah hari kamu menyerahkan proyek kerjasama teknologi energi baru, kan? Mata Kejia sedikit berkedip, tidak tahu apa yang akan dia rencanakan dengan mengajukan pertanyaan itu, tapi dia masih menjawab sambil tersenyum, itu benar. Kalau gitu, kamu harus bekerja keras. Aku akan melihat apakah kamu bisa memenangkan kursi kerjasama, kata Daniel sambil tersenyum. Bukannya dia memandang rendah Kejia, namun seberapa besar kemampuan yang gadis itu miliki di grup Sky? Jika dia bisa membuat proposal yang bagus dan memenangkan kerjasama, itu mustahil. Tentu saja, jika dia ingin berhubungan dengan Presiden Carson untuk mendapatkan kursi, itu akan tergantung pada apakah keluarga Carson juga setuju. Secara keseluruhan, Daniel tidak pernah berpikir bahwa Kejia akan dapat memenangkan kerjasama, jadi dia mengatakan hal-hal ini hanya untuk membalas rasa malu yang baru saja diberikan Kejia kepadanya. Kejia tidak tahu, matanya menjadi gelap sejenak, tetapi dia masih tersenyum tipis di wajahnya. Bisa memenangkan atau enggak, kita akan tahu setelah hasilnya keluar. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti sekarang? Karena itu, aku akan menunggu kabar baik dari keponakanku, tapi jangan menunggu sampai akhir. Ini memalukan ketika kabar baik berubah menjadi kabar buruk. Daniel tersenyum, menepuk bahu Kejia dan memasuki ruang rapat. Setelah Daniel pergi, Kejia mengangkat tangannya, perlahan menghilangkan senyum di wajahnya dan dengan lembut mengusap bahu yang pria itu tepuk 2 kali, seolah-olah dia sedang menyikat sesuatu yang kotor. Kejia harus mengatakan bahwa kata-kata Daniel memang menekannya. Meskipun Kejia sangat yakin dengan proposalnya sendiri dan beberapa profesor telah mengatakan jika itu bagus, tetapi siapa yang dapat menjamin bahwa perusahaan lain tidak memiliki rencana yang lebih baik darinya? Jadi dia benar-benar tidak yakin bisa memenangkan kursi kerjasama. Kejia menghela nafas sambil menggosok alisnya. Yah, apapun hasil akhirnya, setidaknya dia sudah berusaha dengan sangat baik. Jika berhasil, tentu saja itu bagus. Jika tidak, dia bisa memikirkan cara lain di masa depan untuk merebut kekuasaan dari Daniel. Kejia menepuk pipinya, mengatur ulang ekspresinya dan memasuki ruang rapat. Setelah rapat selesai, hari sudah siang, Kejia buru-buru memakan makan siang yang dibeli sekretaris Kang dan kemudian pergi ke grup Carson dengan proposalnya. Setelah resepsionis mengetahui niatnya, dia membawanya ke lift. Nona Winnie,
kamu bisa langsung pergi ke ruang resepsionis di lantai 38, tempat asisten Tama menerima proposal kerjasama. Oke, terima kasih. Kejia mengangguk, mengucapkan terima kasih dan memasuki lift. Tidak lama kemudian, dia sampai di ruang resepsionis. Asisten Tama mendengar ketukan di pintu dan berhenti menyortir dokumen. Dia mendongak dan melihat bahwa itu adalah Kejia. Jadi dia dengan cepat berdiri. Nona Wine, silakan masuk. Permisi, Kejia tersenyum padanya dan berjalan masuk dengan dokumen di tangannya. Ini proposalku. Oke, asisten Tama mengambilnya dengan kedua tangan dan meletakkannya di atas tumpukan dokumen tebal di atas meja. Kejia mengangkat alisnya. Apakah semua itu adalah proposal yang diajukan oleh perusahaan lain? Ya, kecuali Tuan Okano, semuanya telah diserahkan. Asisten Tama mengangguk dan menjawab. Kejia tiba-tiba mengangkat dagunya. Asisten Tama memberi isyarat undangan kepadanya. Nona Wine, duduk, aku akan membuatkan secangkir kopi untukmu. Makasih, aku punya sesuatu untuk dilakukan selanjutnya, jadi aku akan pergi dulu. Kejia menolak sambil tersenyum. Memang benar jika dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, tetapi juga benar jika dia tidak ingin tinggal di sana lebih lama lagi. Lagi pula, ada banyak orang yang tahu jika dia adalah mantan istri Alex. Jika dia tinggal untuk waktu yang lama dan berita itu terdengar sampai ke telinga Suni, wanita gila itu akan menyebabkan masalah. Asisten Tama melihat bahwa Kejia telah memutuskan untuk pergi, jadi dia berhenti membujuknya dan mengantarnya ke lift sambil tersenyum. Kejia mengucapkan selamat tinggal lagi, masuk ke lift, lalu mengemudi langsung dan meninggalkan grup Carson. Dia baru saja pergi ketika mobil merah lain diparkir di tempat parkir yang baru saja dia tinggalkan. Pintu terbuka dan Suni keluar, melihat ke arah yang ditinggalkan Kejia dengan mata gelap. Telapak tangannya mengepal erat. Mobil yang baru saja pergi adalah mobil Kejia, karena dia tahu plat nomornya. Kenapa Kejia datang ke grup Carson? Suni menyipitkan matanya dan segera memasang senyumnya lagi. Kemudian dia berjalan ke pintu masuk grup Carson. Ketika dia datang ke meja resepsionis segera menyapa, Nona Okano, kamu di sini. Nona Okano adalah tunangan presiden dan semua orang yang bekerja di grup Carson mengetahuinya. Apalagi Nona Okano sering datang menemui presiden, jadi mereka sering melihatnya. Suni tersenyum dan mengangguk. Apakah Alex ada di kantor? Ya, Presdir nggak ada jadwal untuk keluar hari ini. Resepsionis menjawab. Suni bersenandung dan berterima kasih padanya dengan lembut. Oke, makasih. Sama-sama. Nona, resepsionis menjawab. Mata Suni sedikit berkedip dan dia bertanya lagi. Ngomong-ngomong, wanita yang baru saja pergi. Maksudmu Nona Wine, ya, kenapa dia ada di sini? Suni menurunkan kelopak matanya untuk menyembunyikan rasa dingin di matanya. Resepsionis tersebut adalah pegawai baru, jadi dia tidak tahu jika Kejia adalah mantan istri Alex. Dia hanya berasumsi bahwa Kejia dan Suni saling mengenal, jadi dia menjawab sambil tersenyum. Nona Wine ada di sini untuk memberikan proposal kerjasama teknologi energi baru. Jadi begitu, Suni mengerutkan bibirnya. Dia mendengar dari ayahnya bahwa Kejia juga berpartisipasi dalam kompetisi untuk kursi kerjasama ini. Kalau gitu, aku pergi ke Alex dulu. Suni tersenyum kepada resepsionis dan berjalan menuju lift. Namun, dia tidak pergi ke lantai atas untuk menemukan Alex seperti ucapannya, tetapi pergi ke ruang penerima tamu di lantai 38. Nona Okano, ketika asisten Tama melihat Suni, dia tidak terkejut dan dengan sopan mengundangnya masuk. Suni mengangguk padanya, aku di sini untuk membantu ayah mengirimkan proposalnya. Tadi di jalan agak macet, maaf membuatmu menunggu lama. Enggak masalah, Nona Okano, silakan duduk. Asisten Tama mengambil proposal darinya dan menunjuk ke sofa. Suni memegang ujung roknya dan duduk. Matanya tertuju pada tumpukan folder di atas meja. Sesuatu melintas di matanya untuk sesaat.
Seharusnya proposal Kejia juga ada di sana, kan? Memikirkannya, Suni tiba-tiba tersenyum. Asisten Tama, apakah ada air? Aku haus dalam perjalanan ke sini. Ya, Nona Okano, tunggu sebentar. Aku akan pergi dan menyiapkannya untukmu. Asisten Tama meninggalkan ruang resepsionis. Akhirnya Suni sendirian di sana. Dia berdiri, melihat ke pintu dengan waspada dan setelah memastikan tidak ada orang di sana, dia mengambil napas dalam-dalam dan mengulurkan tangannya ke tumpukan dokumen. Tanpa dia duga ternyata dirinya sedang cukup beruntung dan tidak perlu waktu lama untuk mencari. Dia langsung menemukan proposal Kejia. Bab 154. Rumah tua keluarga Wine. Suni mengeluarkan dokumen proposal Kejia, lalu membuka isinya untuk membaca dan ekspresinya sedikit berubah meskipun dia tidak mengerti masalah bisnis. Bukan berarti dia tidak mengerti kualitas sebuah proposal. Dia tahu jika proposal Kejia bagus, bahkan jauh lebih bagus daripada yang akan dia serahkan. Sulit baginya untuk membayangkan jika Kejia yang baru memimpin grup Sky selama kurang dari 2 bulan, benar-benar dapat menulis proposal dengan begitu bagus. Tidak, itu pasti bukan buatan Kejia, pasti orang lain yang membuatnya untuk Kejia, pasti begitu. Suni menekan kecemburuan di hatinya dan bersikeras bahwa Kejia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Tapi tidak peduli siapa yang menulis proposal itu, tidak dapat disangkal jika proposal itu sangat mungkin untuk disukai oleh Alex. Suni tidak bisa menerima pemikiran bahwa Kejia mungkin mendapatkan kursi kerjasama dan keluarganya mungkin akan kalah. Enggak, Suni menggigit bibir bawahnya, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Suni meletakkan proposal Kejia dan proposalnya sendiri di atas meja pada saat yang sama, lalu melepaskan logam dari folder yang berada di proposal tersebut, lalu dengan cepat menukar folder kedua proposal itu, karena di folder itu ada label namanya. Dengan begitu, proposal Kejia menjadi proposal ayahnya, begitu juga sebaliknya. Setelah melakukan itu, Suni tersenyum puas. Tiba-tiba, langkah kaki datang dari luar pintu. Suni tahu jika asisten Tama mungkin telah kembali, matanya berkilat panik, kemudian dia dengan cepat menutup folder dan meletakkan kedua proposal itu kembali di lokasi yang sama. Setelah itu, Suni buru-buru duduk kembali di sofa, mengeluarkan ponselnya dan pura-pura melihatnya. Asisten Tama masuk, maaf Nona Okano membuatmu menunggu. Enggak papa, Suni menjawab sambil tersenyum. Asisten Tama tidak melihat sesuatu yang aneh dari ruang resepsionis dan meletakkan kopi di depannya. Tepat ketika Suni hendak menyesap, ponselnya berdering. Maaf, aku terima telepon dulu. Suni tersenyum malu dan mengeluarkan ponselnya. Halo? Erika, kamu keluar. Wajah Suni penuh kejutan. Asisten Tama menatapnya dan mengangkat alisnya sedikit. Erika keluar, oke. Aku akan segera datang. Setelah meletakkan ponselnya, Suni memandang asisten Tama. Asisten Tama, tolong beritahu Alex, aku nggak jadi ke kantornya. Suni akan menemui Erika, meskipun dia tidak menganggap Erika sebagai temannya, tapi hanya menganggap Erika sebagai bajingan yang akan datang dan pergi ketika dia dipanggil. Tapi orang itu mengabdi pada dirinya sendiri dan dia secara alami ingin tetap di sisi Suni. Jika dia memiliki sesuatu di masa depan, dia dapat mendorong Erika keluar sebagai umpan, sehingga Suni tidak boleh memutuskan hubungan mereka. Oke, Nona Okano, jangan khawatir, aku akan memberitahu Presiden Carson. Asisten Tama mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu Suni pergi. Asisten Tama pergi ke lantai atas dengan setumpuk dokumen dan mengetuk pintu kantor Presiden. Masuk. Suara dingin dan rendah Alex datang. Asisten Tama mendorong pintu dan masuk. Tuan Carson, ini adalah proposal kerjasama yang diserahkan oleh 20 eksekutif perusahaan. Mendengar itu, Alex berhenti menulis, mengangkat kepalanya dan matanya tertuju pada tumpukan dokumen. Semua mengirim. Ya, asisten Tama mengangguk. Mata Alex berkilat. Mana milik Kejia? Begitu kata-kata itu keluar, Alex sedikit menyesal. Karena jika dia bertanya tentang Kejia,
itu akan membuat orang lain mengira dia sangat peduli dengan Kejia, meskipun dia sendiri tidak tahu mengapa dia begitu peduli dengan proposal Kejia. Namun, ketika Alex melihat asisten Tama tampak tidak terkejut dengan perhatiannya pada Kejia, penyesalan di hatinya berangsur-angsur menghilang. Mungkin asisten Tama tidak berpikir dia memperhatikan Kejia. Namun, yang tidak diketahui Alex adalah bahwa asisten Tama tidak terkejut karena dia sudah lama tahu bahwa Presiden Carson tidak memiliki perasaan terhadap Nona Winnie. Jadi saat Tuan Carson menanyakan proposal Nona Winnie, tentu saja tidak akan membangkitkan keterkejutannya. Ini, asisten Tama mengeluarkan proposal Kejia dan menyerahkannya. Setelah Alex mengambilnya, dia membukanya dengan suasana hati yang tak terlukiskan, penasaran dan penuh harap. Namun, setelah melihat isi proposalnya, alisnya berkerut dan harapan kecil itu menghilang tanpa jejak. Busuk, terlalu busuk, proposal seperti itu terlalu biasa, tanpa titik terang sedikitpun dan tidak memiliki daya saing sama sekali. Dia benar-benar menyerahkan hal semacam ini. Alex mengerucutkan bibirnya yang tipis, ada kekecewaan yang tak terselubung di matanya. Asisten Tama melihatnya dan mendorong kacamatanya. Tuan Carson, apakah ada masalah dengan proposal Nona Winnie? Lihat sendiri, Alex melempar folder itu. Asisten Tama dengan cepat menangkapnya dan melihatnya. Setelah membacanya, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Ini. Mungkin Nona Winnie belum pernah berhubungan dengan energi baru. Jadi dia enggak tahu banyak tentang ini dan menulisnya seperti ini. Begitu kata-kata itu keluar, alis Alex yang berkerut menjadi rileks. Aku akan meninggalkan proyek ini di sini. Kamu dapat menyaring sisanya. Yang buruk singkirkan secara langsung. Yang baik kumpulkan. Aku yang akan membuat keputusan akhir. Dimengerti, asisten Tama mengangguk, lalu pergi dengan 19 dokumen yang tersisa. Sebelum pergi, dia tidak lupa untuk melihat proposal Kejia. Baru saja, Presiden Carson mengatakan bahwa yang buruk langsung singkirkan, jadi proposal milik Nona Winnie seharusnya juga disingkirkan. Tapi kenapa Alex membawanya? Tampaknya Presiden masih ingin memberi kesempatan pada Nona Winnie. Tidak ada orang dalam di kompetisi kooperatif ini. Asisten Tama mau tidak mau memutar matanya. Ternyata Presiden Carson juga bisa curang. Setelah asisten Tama pergi, Alex mengambil dokumen Kejia dan membukanya lagi, mengambil pena pada saat yang sama dan mulai membuat revisi dan saran di atasnya. Kejia tidak tahu semua ini, dia sudah pergi ke villa keluarga Winnie. Villa keluarga Winnie adalah tempat pernikahan yang dibeli orang tuanya ketika mereka menikah lebih dari 20 tahun yang lalu, juga tempat dia dibesarkan. Tapi 20 tahun yang lalu, setelah ibunya meninggal, ayahnya menikahi ibu tiri dan melahirkan seorang adik perempuan, semuanya berubah. Tempat itu bukan lagi rumahnya, bukan juga tempat perlindungannya, tapi hanya menjadi tempat dia makan dan tidur. 6 tahun lalu, ketika ayahnya meninggal, ibu tirinya melarikan diri dengan saudara perempuannya, lalu Kejia menyegel villa dan tidak pernah kembali. Sekarang kembali ke sini. Villa ini masih villa yang sama, tetapi ada perasaan yang berbeda. Sambil menghela nafas, Kejia mengeluarkan kunci dan bersiap untuk membuka pintu. Tiba-tiba dia teringat sesuatu, mengerutkan kening dan buru-buru mengeluarkan kunci yang diberikan oleh nenek. Aneh, Kejia menatap kedua kunci di tangannya. Satu diberikan oleh nenek dan yang lainnya adalah miliknya. Ketika nenek memberikan kunci itu, dia mengatakan itu adalah kunci rumah tua keluarga Winnie. Dan kunci miliknya juga merupakan kunci rumah tua keluarga Winnie. Tapi yang jelas, keduanya berbeda. Ketika Kejia mengambil kunci dari nenek, dia tidak ingat bahwa dia sebenarnya memiliki kunci miliknya. Jadi tentu saja dia tidak menemukan perbedaan antara kunci dari nenek dan kunci dari rumah tuanya. Alasan mengapa dia membawa kunci itu karena gantungan kunci tersebut memiliki kartu akses untuk memasuki area villa ini. Sepertinya ada yang salah dengan kunci yang diberikan nenek.
Entah vilanya dikunci atau dibuka oleh orang lain. Memikirkannya, Kezia melirik gerbang villa, berjalan dan menemukan jika kuncinya belum diganti. Kunci yang diberikan oleh nenek pasti digunakan untuk membuka pintu lain. Tapi Kezia tidak tahu pintu yang mana. Lebih baik aku lihat dulu, Kezia bergumam, lalu membuka pintu villa dan masuk. Villa itu kosong, tidak ada apa-apa. Perabotan dan peralatan listrik, semua dijual habis oleh ibu tiri dan saudara perempuannya. Hanya ada lapisan debu tebal dan jejak kaki di tanah. Bab 155, Kalung Ibu dan Anak. Kezia tersenyum pahit, lalu mengambil kunci yang diberikan oleh nenek dan mencobanya dari pintu ke pintu. Akhirnya, pintu ke ruang penyimpanan berhasil dibuka. Barang-barang berharga kecil di seluruh villa dijual oleh ibu tiri dan saudara perempuannya. Dia baru tahu jika ruang lain sudah kosong, kecuali ruang penyimpanan. Kezia mendorong ruang penyimpanan hingga terbuka dan dia langsung menghirup debu. Kezia menutup mulut dan hidungnya dengan tangannya, lalu melangkah mundur, tangannya yang satu lagi mengipasi di depannya. Setelah mengipasi sebentar, debu di sekitarnya agak menghilang, baru kemudian Kezia melepaskan hidungnya dan menyalakan lampu untuk masuk. Ya Tuhan, Kezia hanya merasa sakit kepala melihat ruang penyimpanan berantakan yang ditutupi sarang laba-laba. Bagaimana bisa begitu kotor? Dia sedikit melangkah mundur. Tapi pada akhirnya, Kezia menghela nafas dan masuk untuk melihat ke dalam ruang itu. Setelah beberapa saat mengobrak-abrik ruangan tersebut, rambut, pakaian dan wajah Kezia semuanya kotor, seperti kucing yang bermain tanah. Untungnya, dia akhirnya menemukan sebuah kotak yang kemungkinan besar berisi kalung yang dikatakan oleh nenek. Itu adalah sebuah kotak kecil yang tidak terkunci, jadi Kezia membukanya dengan sangat mudah. Ada banyak hal di dalam kotak itu dan itu sangat beragam. Ada lipstik dan alas bedak yang berusia lebih dari 10 tahun yang lalu, ada juga anting-anting dan gelang. Kezia mengobrak-abrik dan akhirnya menemukan sebuah kalung. Apakah yang ini? Dia mengangkat kalung itu dan memiringkan kepalanya untuk memeriksanya dengan cermat. Di seluruh ruang penyimpanan, tidak ada kalung lain kecuali kalung tersebut, jadi seharusnya kalung itu. Itu hanya kalung lama yang berdebu. Sebenarnya, rahasia apa yang disembunyikan nenek dari kalung berdebu itu? Kezia meletakkan kalung itu dengan bingung dan menyentuh batu akik merah di atasnya. Tiba-tiba, dia menyipitkan matanya dengan curiga dan menemukan bahwa model kalung ini sangat familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Di mana ya? Kezia menurunkan matanya dan berpikir sejenak. Matanya tiba-tiba melebar, Nyonya Nolkano. Ya, Nyonya Okano. Kezia pernah melihat Nyonya Okano menggunakan kalung itu. Nyonya Okano memiliki kalung dengan model yang sama seperti di tangannya. Saat itu, dia kira Nyonya Okano menyukai barang antik, karena model kalung tersebut sudah sangat tua dan kilaunya juga sudah kusam, namun dia masih menggunakannya. Namun sepertinya Nyonya Okano memakai kalung itu, tidak hanya untuk nostalgia atau menyukai barang antik, tetapi juga karena alasan lain. Hanya saja Kezia tidak tahu apakah kalung Nyonya Okano ada hubungannya dengan kalung di tangannya. Seharusnya tidak mungkin hanya terlihat mirip, karena di bagian belakang liontin kalung ini, ada ukiran DT. DT adalah merek mewah top dunia, hampir semua perhiasannya unik. Tidak mungkin muncul dua model yang sama, oleh karena itu, salah satu dari kedua kalung itu seharusnya palsu, bukan asli merek DT tapi KW Super. Atau jika tidak, kedua kalung itu memang saling berkaitan. Memikirkannya, Kezia memasukkan kalung itu ke dalam tasnya dan dengan cepat meninggalkan villa. Setengah jam kemudian, dia datang ke mall dan menuju stor perhiasan DT. Halo Nona, ada yang bisa dibantu? Penjaga stor itu bertanya sambil tersenyum. Kezia mengeluarkan kalung itu dari tasnya. Aku ingin tanya apakah kalung ini buatan sini? Penjaga stor mengambil kalung itu, melihatnya dengan seksama dan tersenyum canggung. Maaf Nona, kalung ini terlihat cukup tua.
aku nggak yakin apakah itu milik store kami. Jadi tolong tunggu sebentar. Aku akan menyuruh manajer kami memeriksanya. Oke, Kejia mengangguk. Kemudian penjaga store menuangkan secangkir kopi untuknya dan pergi ke belakang untuk mencari manajernya. Kejia mengambil kopi dan menunggu dengan sabar sambil menyesapnya. Setelah menunggu sekitar 10 menit, dia melihat manajer store dan penjaga store sebelumnya keluar. "Nona, apakah kalung ini milikmu?" tanya manajer store. Kejia mengangguk, lebih tepatnya, itu ditinggalkan oleh ayahku. Oh begitu. Manajer store tersenyum dan meletakkan kalung itu di atas kain beludru hitam. "Nona, kalung ini memang milik kami. Aku baru saja memeriksanya di database kami dan kalung ini berusia 20-an tahun yang lalu. Pria bermarga Okano secara khusus meminta desainer kami untuk mendesainnya. Nama belakangnya adalah Okano." Kejia memikirkan Nyonya Okano. Matanya berkilat, Chris Okano. Ya, menurut informasi, istri Tuan Okano melahirkan seorang anak perempuan pada waktu itu. Jadi Tuan Okano secara khusus meminta kami untuk merancang kalung ibu anak untuk istri dan putrinya. Yang mana yang kamu tanyakan dan berada di tanganmu adalah kalung putrinya. Manajer store menjawab, tetapi dia bergumam dalam hatinya. Kalung itu dipesan oleh Tuan Okano. Nenek bilang jika kalung itu dari ayahnya, jadi seharusnya Tuan Okano adalah ayahnya. Tapi saat Kejia memanggil nama lengkap Tuan Okano, nada suaranya agak dingin. Apakah hubungan antara ayah dan anak itu buruk? Kejia mengerutkan kening. Kedua kalung itu memang terkait. Milik Nyonya Okano adalah milik ibu dan yang ada di tangannya adalah milik putrinya. Dalam hal ini, kalung di tangannya seharusnya milik Suni. Tetapi mengapa itu ada di keluarga Wine? 20 tahun yang lalu, apakah sesuatu terjadi antara keluarga Wine dan keluarga Okano? Kejia menggigit bibir bawahnya, tampaknya untuk mengetahui rahasia di balik kalung ini. Pertama-tama dia harus mencari tahu apa yang terjadi pada keluarga Wine dan keluarga Okano lebih dari 20 tahun yang lalu. Tidak mungkin untuk bertanya langsung kepada keluarga Okano. Keluarga Okano mungkin tidak akan mengatakannya, jadi dia hanya bisa memeriksa masalah ini sendiri. Begitu ya, makasih. Bisakah aku menyusahkanmu untuk membantu membersihkan kalung ini? Kejia bertanya sambil tersenyum. Manajer store mengangguk, tentu saja. Kemudian Kejia menyerahkan kalung itu kepada wanita penjaga store di sampingnya dan memintanya untuk mencucinya. Proses pembersihannya cepat, Kejia hanya menunggu sekitar 2 menit. Lalu dia sekalian membeli sepasang anting-anting dan pergi. Tidak lama setelah Kejia pergi, Nara datang ke store. Manajer store menerimanya secara pribadi. "Nyonya Okano, gelang yang kamu pesan terakhir kali telah tiba. Aku akan mengambilkan untukmu." Oke, Nara mengangguk ringan sambil tersenyum. Manajer store pergi untuk membuka brankas dan mengeluarkan gelang zamrud. "Nyonya Okano, lihatlah. Apakan kamu puas?" Nara mengambil gelang itu dan melihat sekeliling juga tersenyum. "Lumayan, aku akan memakainya. Aku akan membantumu. Makasih, aku bisa melakukannya sendiri." Nyonya Okano menolak bantuan manajer store dan memakainya sendiri. Manajer store tidak memaksanya dan masih tetap tersenyum. Pada saat ini, manajer store melihat kalung di leher Nara dan berkata, "Nyonya Okano, aku sudah lama mendengar jika Nona Okano sangat cantik dan itu benar ketika aku pertama kali melihatnya. Matanya persis seperti milikmu." Mendengar manajer store memuji putrinya, Nara tersenyum lebih bahagia. "Makasih atas pujianmu. Apakah Suni baru saja datang?" Suni seharusnya adalah nama Nona Okano. Memikirkan hal itu, manajer store mengangguk. "Ya, dia barusan ke sini untuk menanyakan tentang kalung itu." Aneh untuk mengatakan jika Nona Okano sepertinya enggak tahu jika kalungnya dan kalung di lehermu adalah model ibu anak. Mendengar ini, gelang yang hendak Nara pakai jatuh ke meja, menimbulkan suara yang nyaring. Ketika manajer store melihatnya, ada kilatan terkejut di wajahnya.
Dia dengan cepat mengambil gelang itu dan memeriksanya dengan cermat untuk melihat apakah ada goresan. Kamu bilang apa barusan? Kamu bilang Suni datang untuk menanyakan soal kalung? Nara menatap manajer store, suaranya sedikit bersemangat. Manajer store tidak tahu apa yang salah dengannya dan mengangguk curiga. Iya. Enggak mungkin, Nara menggelengkan kepalanya berulang kali. Kalung putrinya itu Nara dan Chris yang memberikannya untuk Laura. Namun pada akhirnya, kalung itu menghilang bersama dengan kematian Laura. Bagaimana bisa Suni memilikinya? Jadi orang yang datang untuk menanyakan kalung itu tidak mungkin Suni. Mungkinkah Laura, anaknya masih hidup, memikirkan kemungkinan ini? Nara meraih tangan manajer store dengan erat dan dia sangat emosional. Kamu barusan bilang, mata gadis itu sangat mirip dengan mataku, kan?